Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang jenis bahan polimer dan contoh penggunaan di transportasi. Next. Ya, sebelumnya perkenalkan saya sendiri Satria Nazar. Juga ada rekan saya Rahmat Satria Pramana, Fadia Yusfani Khairunisa, Tengku Muhammad Faras Firdaus, lalu ada Galang Sukma Pramudia, dan yang terakhir rekan Edward Onesiforus Azlau. Next. Ya, polimer adalah molekul besar yang terbangun oleh susunan unit ulang kimia yang kecil, sederhana, dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit ulangan ini biasanya setara atau hampir setara dengan monomer, yaitu bahan awal dari polimer. Next. Ya, jenis-jenis polimer yang akan disampaikan oleh rekan saya atas nama Rahmat Satria. Kepada rekan Rahmat dipersilahkan. Halo, terima kasih. Mohon izin Bu dosen, mohon izin rekan-rekan. Saya akan menyampaikan pemaparan selanjutnya mengenai jenis-jenis bahan polimer berdasarkan sumber atau asal. Polimer berdasarkan sumber atau asal terbagi menjadi tiga. Yang pertama polimer alam, polimer sintesis, dan polimer semi-sintesis. Yang pertama adalah polimer alam. Polimer alam telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Polimer alam adalah senyawa yang dihasilkan dari proses metabolisme makhluk hidup. Jumlahnya yang terbatas dan sifat polimer alam yang kurang stabil, mudah menyerap air, tidak stabil karena pemanasan dan sukar dibentuk menyebabkan penggunaannya amat terbatas. Contoh polimer alam. Contoh sederhana polimer alam seperti amilum dalam beras, jagung, dan kentang, pati selulosa dalam kayu, protein terdapat dalam daging, dan karet alam diperoleh dari getah atau lateks pohon karet, protein DNA kitin pada kerangka luar serangga, bol, jaring laba-laba, sutra, dan kepompong hangat adalah polimer-polimer yang disintesis secara alami. Yang kedua, polimer sintesis. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Taruni. Terima kasih rekan Rahmat. Mohon izin Ibu dosen, izin rekan-rekan, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya polimer sintetis. Polimer ini dibuat oleh manusia meliputi semua jenis plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. Polimer sintetis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama polimer termoplastik dan yang kedua plastik termosetting. Polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan didinginkan akan mengeras. Sifat-sifat polimer termoplastik. Berat molekul kecil, tidak tahan terhadap panas, jika dipanaskan akan melunak, jika didinginkan akan mengeras, mudah untuk direnggangkan, fleksibel, titik leleh rendah, dapat dibentuk ulang atau didaur ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai, memiliki struktur molekul linear atau bercabang. Selanjutnya, contoh polimer termoplastik. Yang pertama, polietilena. Contohnya, botol plastik, mainan, bahan cetakan, ember, drum, pipa, kantong plastik, dan jas hujan. Yang kedua, klorida. Contohnya pipa air, pipa plastik, pipa kabel listrik, kulit sintetis, ubin plastik, piringan hitam, bungkus makanan, sol sepatu, sarung tangan, dan botol deterjen. Yang ketiga, polipropena. Contohnya karung, tali, botol minuman, serat, bak air, insulator, kursi plastik, alat-alat rumah sakit, komponen mesin cuci, pembungkus tekstil, dan permadani. Dan yang terakhir, polistirena. Contohnya insulator, sol sepatu, penggaris, dan gantungan baju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taruna Galang. Baik, terima kasih rekan Taruni Fadia.
Izin Bu, izin rekan-rekan, izin melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke polimer thermosetting. Polimer thermosetting adalah polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak dapat meleleh, sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Selanjutnya, sifat-sifat polimer thermosetting. Yang pertama yaitu keras dan kaku atau tidak fleksibel. Yang kedua, jika dipanaskan akan mengeras. Yang ketiga, tidak dapat dibentuk ulang atau sukar didaur ulang. Kemudian tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Kemudian jika dipanaskan akan meleleh, tahan terhadap asam basa, dan mempunyai ikatan silang antar rantai molekul. Kemudian lanjut ke perbedaan polimer termoplastik dan polimer thermosetting. Dari dasar perbandingannya yaitu dari pengolahannya, yaitu dalam termoplastik, polimerisasi adisi digunakan dalam pembuatan termoplastik. Dalam plastik termoset, polimerisasi kondensasi digunakan dalam sintesis plastik thermosetting. Kemudian tentang pemanasan, pada termoplastik saat dipanaskan mereka melunak dan akhirnya meleleh. Serta pada plastik termoset saat dipanaskan mereka akan hangus tetapi tidak pernah meleleh. Kemudian pada solid state dalam keadaan padat, strukturnya terdiri dari daerah kristal keras bersama dengan daerah amorf elastis. Pada plastik termoset, ketika padat, strukturnya terdiri dari resin termoset yang diselingi dengan serat penguat. Dan yang terakhir pada ikatan kimia, pada termoplastik, mereka memiliki ikatan rantai lurus yang lemah di antara mereka. Sebuah faktor yang membuatnya mudah untuk dilebur kembali dan dibentuk ulang beberapa kali. Pada plastik termoset, mereka memiliki ikatan kimiawi yang kuat antar molekul, termasuk ikatan silang yang membuatnya sulit untuk meleleh saat terkena suhu tinggi. Kemudian lanjut ke asal-usul bahan polimer sintetis. Pada polimer polietilena, monomernya etena, sumbernya itu dari bungkus plastik. Pada polimer polipropilena, monomernya propena, sumbernya dari botol plastik, tali plastik. Kemudian polimer polistirena, monomernya sitirena, sumbernya styrofoam. Kemudian pada PVC, vinyl klorida, dan sumbernya pelapis lantai pipa paralon. Kemudian PTFE atau teflon, monomernya tetrafluoroetena, dan sumbernya gasket panci anti lengket. Baik, kemudian ke polimer semi-sintetis yang akan dilanjutkan oleh rekan Faras. Kepada rekan Faras dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Izin Ibu dosen, izin rekan-rekan, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada polimer semi-sintetis. Next. Polimer semi-sintetis merupakan derivat atau turunan dari polimer alami yang diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan suatu polimer baru yang disebut semi-sintesis. Contoh polimer semi-sintetik. Contoh polimer semi-sintetik adalah ether selulosa, CmCNA, derivat karet, derivat gom, metil selulosa, dan lain-lain. Manfaat polimer dalam bidang transportasi. Pertama ada ban karet kendaraan. Di dalam transportasi terdapat kendaraan yang membutuhkan roda atau ban untuk menggerakkan kendaraan yang bahan bakunya terbuat dari polimer sintetis yang menggunakan jenis polimer ini dibuat oleh manusia. Selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan saya Edward. Terima kasih rekan Faras. Mohon izin Ibu dosen, mohon izin rekan-rekan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Faras. Yang kedua yaitu ada seat belt pada kendaraan. Pada kendaraan berguna untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari bahaya risiko kecelakaan yang lebih parah. Next. Lalu ada juga handle grip tangan. Pada beberapa kendaraan seperti mobil dan kereta memiliki grip pegangan yang berguna agar tidak mudah jatuh saat kendaraan bergoyang saat penumpang dalam kondisi berdiri. Kemudian juga ada kursi kendaraan. Pada kendaraan tertentu memiliki kursi untuk pengendara dan penumpang yang terbuat dari plastik atau polimer termoplastik atau karet. Next. Kemudian ada kaca pada kendaraan. Hampir semua kendaraan memiliki diri masuk dalam kategori polimer semi-sintetis. Kemudian polimer sebagai bahan wiper kendaraan mobil. Wiper pada mobil memuat unsur karet dan plastik sehingga merupakan polimer. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 3 TD11. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.